Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Mentoro dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Batak. Perang Batak berlangsung selama 1878 sampai 1907. Merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Perlawanan yang dilakukan rakyat negeri Toba, Sumatera Utara kepada Belanda yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Belanda datang ke kawasan Sumatera setelah adanya perjanjian Belanda-Inggris, di mana Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Pada awal masa pemerintahan, kegiatan pengembangan agama Kristen yang dipimpin oleh Nomasen dari Jerman sedang berlangsung di Tapanuli. Awal mula Perang Batak itu, pada awal masa pemerintahan, kegiatan pengembangan agama Kristen yang dipimpin oleh Nomasen dari Jerman sedang berlangsung di Tapanuli. Awalnya Sisingamangaraja 12 tidak keberatan dengan masuk dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan Belanda. Namun ternyata Belanda punya maksud lain untuk menguasai dan memonopoli Batak. Saat itu seluruh kawasan Sumatera telah dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 kemudian mengadakan musyawarah bersama raja-raja dan panglima daerah Humbang, Toba, Samosir, dan Pakpak. Kemudian ketegangan antara Belanda dan Sisingamangaraja meningkat hingga menimbulkan konflik. Upaya jalan damai sudah tidak dapat lagi ditempuh. Kronologi awal Perang Batak. Perlawanan yang direncanakan dari pihak Sisingamangaraja 12 sudah diduga oleh Belanda. Pada 14 Maret 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Bengkara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang pada 1 Mei 1878. Ditaklukkan pada 8 Mei 1878. Pada penyerangan itu, Sisingamangaraja 12 berhasil menyelamatkan diri dan mengungsi, sementara para raja yang tidak sempat melarikan diri dipaksa bersumpah setia pada Belanda. Sisingamangaraja 12 mulai melakukan perlawanan secara gerilya. Karena kekurangan persenjataan dan jumlah pasukan, maka Sisingamangaraja 12 menghimpun kekuatan dengan pasukan Aceh. Pada 1888, pejuang Batak mulai menyerang ke kota tua dibantu tentara Aceh. Belanda berhasil meredam pemberontakan, namun kesulitan karena kala itu ada pula perlawanan di Aceh. Sisingamangaraja 12 kembali menyerang di Lubu Talu pada 8 Agustus 1889. Belanda mundur dari Lubu Talu, namun kemudian mendatangkan bala bantuan dari Padang 4 September. Lubu Talu dan Huta Pawang jatuh kembali ke tangan Belanda. Karena khawatir dengan kegigihan Sisingamangaraja 12, Belanda mencoba menawarkan pengangkatan menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja 12 menolak dengan tegas, membangkitkan amarah Belanda. Akhirnya Belanda mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk melacak keberadaan Sisingamangaraja 12. Kronologi akhir Perang Batak. Meski telah bertarung sengit di seluruh penjuru Batak, Panglima Sisingamangaraja 12 bernama Amandopang Manulang tertangkap pada tahun 1906. Menyusul peristiwa itu, satu persatu orang yang cukup berpengaruh berhasil ditawan. Pada 1907, Belanda berhasil mengepung Sisingamangaraja 12 dan keluarganya. Sisingamangaraja 12 gugur ditembak oleh Kapten Christopher bersama dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, dan seorang putrinya, Lopian. Dampak Perang Batak. Perang Batak ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh, pemukiman mereka hancur karena dibakar. Agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi perkembangan subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Kemegahan, kejayaan, dan silsilah kerajaan Aceh. Dilihat dari sudut politik, dampak sejarah Perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli atau Batak di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut ekonomi, Belanda berhasil menguasai dan mencapkan monopoli dagangnya di Tapanuli atau Batak, terutama hasil perkebunan yaitu tembakau. Dilihat dari sudut sosial adalah
Berkembangnya agama Kristen di Tapanuli atau Batak secara meluas hingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya.